Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak, kebenaran dan kebatilan, sementara engkau mengetahui? Apakah Al-Quran ini ketika menegur ahli kitab itu hoax? Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang tidak valid. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa. Kenapa engkau mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, sementara engkau mengetahui? Apakah Paulus ini tahu hukum sunat itu wajib, itu adalah perjanjian kekal? Tahu. Padahal engkau mengetahui, kata Allah. Ini Al-Quran 1400 tahun silam. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di dalam kitabnya orang Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, ya, tidak sah, ilegal. Kejadian 49 jelas sekali diterangkan di data nomor 27 ketika Yakub memanggil semua anaknya 12 orang dari hasil poligaminya 4 istri. Maka dipanggillah kemudian Benyamin. Wahai Benyamin, keturunanmu kelak berlaku seperti serigala. Pada malam hari dia mencuri, pada siang hari dia membagi-bagikan hasil curiannya. Itu nubuatan. Apakah nubuatan ini adalah tong kosong? Tidak. Roma 1 nomor 11 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Jelas itu. Bahkan di dalam Filipi 3 Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Apa yang dilakoni oleh Paulus kemudian? Mengambil, menjara ajaran Torah, kemudian membagi-bagikan kepada orang Kristen. Ini. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 6, aku adalah keturunan Benyamin, aku adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Paulus. Apa kemunafikannya? Kepada orang Roma ngaku Roma, kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani. Munafik. Engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentaubatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah mereka menjadi pengikut agamamu, engkau menjadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya sekarang, siapa oknum yang menduduki nubuatan Yesus ini? Karena di data Matius 23 Yesus mengatakan, dan ini semua digenapi oleh angkatan ini. Apa angkatan pada saat itu maksudnya? Zaman ini berarti penyesat, orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, yang disebut sebagai celaka, yang disebut sebagai orang munafik. Itu sesaman dengan Yesus. Pertanyaannya sekarang, siapa yang menduduki nubuatan ini? Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma dan Yunani menjadi pengikutnya, dan menjadi orang neraka. Apa dan siapa orang ini? Apa nama agama yang didirikannya? Boleh dilihat di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Agama yang didirikannya itu adalah Nasrani. Inilah Paulus, tokoh dari agama Nasranion. Nasrani. Siapa orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi? Paulus. Apa nama agamanya? Katolik, Kristen. Jadi kita tidak bisa kemana-mana lagi. Jelas sekali bahwa Pauluslah yang menghentikan keturunannya untuk melakukan sunat. Walaupun Paulus mengaku di dalam Galatia dia tidak bercacat di dalam menjalankan hukum Taurat, tapi itu adalah bohong. Demikian, Bung, silakan. Siap. Baik, terima kasih Bang Suma. Sama-sama, abangku. Iya. Iya. Ada lagi nih, Bang. Iya. Ini kan kalau intinya gini kan, Paulus tuh membatalkan perjanjian kekal Abraham, yaitu dengan membatalkan sunat kerat itu untuk, Siap. artinya untuk semua kaumnya gitu, Bang, ya. Nah, Iya. artinya padahal kan Kristen dan Katolik. Iya. Dan sebaliknya adalah Rasulullah menerima wahyu bahwa harus melakukan hukum sunat terhadap seluruh umat Islam. Siap. Sedangkan perjanjian
perjanjian kekal Abraham ini kan hanya untuk keturunannya saja, Bang. Artinya keturunan yaitu Yahudi, baik melalui Ishak maupun Ismail. Ismail. Ya. Nah ini Iya. perbandingan ini bagaimana, Bang? Apa nggak salah nih? Misalnya sebetulnya kalau perbandingannya sih sudah tepat. Paulus tidak Iya. hanya dengan keturunan Abraham dia membatalkannya, tapi seluruh manusia, seluruh umat manusia dia membatalkan hukum sunat. Rasulullah bahkan menyuruh bukan hanya keturunan Abraham, tapi seluruh umat Islam. Manusia. Seluruh Seluruh umat. manusia gitu kan. Iya. Nah ini Betul. apakah masih bisa dikatakan bahwa ini sebagai perjanjian kekal Abraham terhadap Allah? Nah itu mungkin ada ini ya Iya. Bang, apa? Baik. Baik. Penyelesaiannya. Baik. Jadi gini, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima mandat, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu bagaimana dengan kita orang Indonesia? Kita bukan keturunan Nabi Ismail. Kita bukan keturunan orang Arab. Lalu bagaimana dengan hukum itu? Apakah hukum itu berlaku dengan kita? Yes, berlaku. Apa dalilnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada seluruh umat manusia, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang ingin diikuti di sana oleh Allah? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan mengikuti beliau. Makanya diterangkan, jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, maka ikutilah aku. Karena pencipta langit dan bumi akan mengampuni dosa-dosamu dan akan mencintaimu. Itu perintah di dalam Al-Quran. Lalu kemudian di dalam surah An-Nahl, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan dalam Al-Quran, beliau datang membawa Al-Quran untuk menjelaskan isinya kepada seluruh umat manusia agar manusia itu berfikir. Jelas. Jadi perintah yang datang kepada Rasul Muhammad SAW kemudian diajarkan kepada seluruh umat manusia sampai kepada kita umat Islam yang ada di negara ini. Demikian, Bang. Siap Bang. Bang, ada lagi Bang. Siap. Ini sebenarnya kejadian 17 ya Bang. Itu kan pertama kali adalah perjanjian Allah terhadap Abraham, yaitu Ishak, sebagai keturunan Ishak yang akan diberikan berkat dan perjanjian tanah perjanjian ya Bang ya. Siap. Kemudian Allah juga disebutkan Allah ya di Alkitab, tapi itu adalah Allah. Allah juga memberikan perjanjian terhadap Ismail. Jadi sebagai anaknya Abraham akan diberikan perjanjian, akan diberikan berkat dan bangsa yang besar gitu Bang. Ini artinya nubuatan ini sudah tergenapi ya Bang ya. Jadi kalau Ishaknya sudah diperjanjikan ternyata gagal nih, ternyata sampai akhir zaman, sampai karena bukan kekal. Karena ini perjanjian kekal, di pertengah jalan sudah kepotong sehingga diserahkan nubuatan itu diserahkan ke keturunannya Ismail gitu ya Bang ya. Nah itu apakah alur dari kejadian 17 itu seperti itu? Karena ya kenyataannya memang nabi terakhir adalah keturunan Ismail dan hanya dari perkara sunat kerat gitu aja Bang. Itu Iya. Pak. Ternyata Jadi gini, itu bagi saya itu adalah masalah prinsip ini Bang. Iya. Itu kira-kira. Oke. Jadi kalau kita berbicara dalam kejadian 17 ini, kitabnya orang Yahudi yang nebeng di teman kita Kristen ya. Entah apa alasannya kitabnya teman Yahudi ada di teman Kristen punya, padahal itu tidak ada dasar pijakannya sama sekali. Jadi ketika kita membaca kejadian 17, itu data-data awal, dari data pertama, kedua, ketiga, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham, bukan Abram tapi melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Yang menggenapi ini sebenarnya siapa? Ishak atau Ismail? Iya. Ismail. Iya, keturunan Ismail. Makanya dia disebut apa di sana? Para, bukan pere. Nah, ini ada Linda Moto di sini.
dirubah datanya yang harusnya para menjadi pere. Kalau mereka mengatakan itu salah, tidak. Ibrani setahu saya itu tidak pakai nikut, tidak punya tanda baca, sama seperti Quran ketika diwahyukan tidak memiliki harakat. Orang yang kemudian memberikan nikut sehingga dibaca pere, sedangkan yang harusnya di situ adalah para. Apa itu para? Laki-laki yang subur. Apa itu laki-laki yang subur? Laki-laki yang akan menurunkan keturunan yang sangat banyak, yang akan menggenapi nubuatan Allah, janji Allah kepada ayahnya. Laki-lakinya harus subur. Laki-lakinya harus punya keperkasaan yang sangat luar biasa. Maka terjemahan yang seharusnya itu baca bukan pere tapi para. Nanti kalau Dinda mau monitor ini bisa dilanjutkan. Nah, aku akan membuat engkau beranak cucu yang sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini siapa ini? Ini digenapi oleh Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa? Kerajaannya sampai hari ini masih ada. Kerajaan-kerajaan Arab masih berdiri sampai hari ini. Keturunan Ismail masih raja hari ini. Keturunan Ishak hari ini siapa yang jadi raja? Nggak ada. Berarti yang menggenapi semua janji Abraham dengan Allah adalah keturunan Ismail. Makanya Bang, di data ini ada sesuatu yang menggelitik hati saya dan tanda tanya besar. Apa itu? Ketika dikatakan ambillah anakmu yang tunggal itu, ada penambahan yaitu Ishak. Sejak kapan Ishak ini menjadi anak tunggal? Nggak pernah Ishak jadi anak tunggal. Ishak itu anak perjanjian. Yang diminta dipersembahkan adalah anak tunggal, bukan anak perjanjian. Andai saja dikatakan ambillah anak perjanjian itu, tapi tidak, ambillah anakmu yang tunggal. Siapa anak tunggal? Kejadian 17 Karos. Siap Datuk. Jadi itu hanya melakukan penambahan saja. Seakan-akan Abraham itu tidak tahu siapa anak tunggalnya. Kok ada lagi penambahan yaitu Ishak. Kaget pasti Abraham kalau ini adalah benar. Ya. Kaget pasti. Tapi anak tunggal itu bisa kita lihat apakah proses persembahan anak tunggal itu bisa kita telaah secara kritis terhadap Bibelnya teman Kristen yang mereka ambil dari agama Yahudi. Bisa. Coba kita lihat di Kejadian 21 nomor 14, Ismail tinggal di Beersheba. Kejadian 21 nomor 33, Abraham berada di Beersheba. Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah melakukan persembahan di Gunung Moria, Kejadian 22 nomor 19, Abraham kemudian mengembalikan anaknya ke Beersheba. Pertanyaannya, anak yang mana yang tinggal di Beersheba? Di Kejadian 21:14 yang tinggal di Beersheba adalah Ismail. Kejadian 23 nomor 2, Ishak dengan ibunya Sarah adanya di Hebron. Andai saja yang dipersembahkan adalah Ismail, adalah siapa? Ishak, maka Abraham setelah persembahan kembali ke Hebron. Tapi alhamdulillah, masya Allah, Abraham setelah mempersembahkan di Gunung Moria kembali ke Beersheba, ke Ismail. Demikian. Siap Bang. Baik Bang, ini saya mau bikin pernyataan nih Bang, bahwa dengan adanya pembatalan sunat kerat oleh Paulus, maka perjanjian kekal Abraham terhadap keturunannya melalui jalur Ishak sudah batal Bang. Yang membatalkan adalah Paulus. Ya, sementara Allah tercatat dalam Alkitab nggak akan mungkin bisa diubah. Iya, makanya zaman sampai kekal itu. Iya, makanya Tuhan di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dekat kelihatannya, maka orang itu harus dilenyapkan. Orang itu harus dilenyapkan. Kalau tidak ada yang melenyapkan, maka Allah akan melenyapkannya dengan membakarnya di api neraka. Siapa yang membatalkan sunat ini? Paulus. Siapa yang mengaminkan? Teman Kristen, apapun sektenya, maka mereka harus dilenyapkan. Kemana mereka dilenyapkan? Ke neraka.
Gitu Bang. Ini perjanjian kekal Allah. Tidak ada yang bisa merubah ini kecuali Tuhan itu sendiri. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan kehendak bapakmu itu. Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen tidak bersunat? Kehendak bapaknya Abraham atau bapaknya Paulus? Ya, jelas itu. Gitu Bang. Jadi saya komentar sedikit ya tentang Paulus kawan-kawan ya. Jadi Paulus itu ya memang menurut kawan-kawan salah. Tetapi Alkitab itu tidak pernah mengatakan Paulus itu salah, ya kan? Bahkan Petrus ya mengakui bahwa Paulus itu adalah rasul, itu legitimasi. Bahkan kemarin saya sudah sempat diskusi sedikit dengan Kores tentang Paulus itu, bahwa Yesus mendatangi dia. Nah, yang menjadi perhatian khusus saya ini dari sudut pandang kawan-kawan muslim nih, harusnya kawan-kawan itu kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui Paulus seperti apa dan bagaimana dalam konotasi negatif ya Paulus ya, setidaknya kawan-kawan bisalah hadirkan tekstualnya di hadapan kita ini supaya kawan-kawan di bawah juga mengerti dan memahami bahwa Paulus itu negatif dari sudut pandang keislaman juga, gitu loh. Artinya ada validasi yang secara sah di dalam pernyataan Quran maupun pernyataan sang Nabi, gitu kawan-kawan. Maksud saya demikian, supaya memang nilai pengajarannya ada, ternyata juga divalidasi di dalam pengajaran Anda baik Quran maupun hadis. Nah, dari kekristenan sendiri nggak ada secara khusus tentang Paulus itu negatif, tetapi yang di bawah sini kan tentang sunat. Tapi nantilah kita kalau mau masuk ke sunat atau Ishak atau Ismail siapa yang anaknya Abraham, kita bisa buktikan dari sudut pandang Alkitab tanpa harus melibatkan Quran atau hadis dalam hal ini. Tetapi yang saya pengen tahu nih, sorry saya sebut kekesalan ya kawan-kawan terhadap Paulus itu dari keimanan, dari literatur kawan-kawan itu punya dasar atau tidak ada sehingga cukup. Oke, silakan. Ya. Bagaimana Al-Quran hadis memandang Paulus katanya? Emang ada di Al-Quran hadis? Silakan Bang Juma, apa siapalah? Iya, jadi yang membuat pengajaran kemudian dari tauhid ajarannya para nabi kepada Bani Israel berubah menjadi aneh gitu ya. Tuhannya jadi manusia lah segala macam. Itu bukan cuma satu orang. Maka Al-Quran kemudian bukan buku biografi menceritakan orang per orang. Jangankan yang lain, kedua orang tua Rasulullah saja tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi apakah sepi pemberitaan? Tidak. Fabaddalal ladina zalamu qawla ghairal ladzi qila lahum. Al-Quran menarasikan lalu orang-orang zalim mengganti perintah Allah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit, karena mereka berbuat fasik. Siapa orang-orang zalim ini? Paulus in the gang. Meskipun kemudian tidak disebut nama, karena Al-Quran itu bukan buku biografi. Paulus itu tahu bahwa menyembah selain daripada Hasim itu sesat. Tetapi karena beliau ingin jempol dari penjajah waktu itu, maka dia menyelewengkan ajaran para nabi. Makanya Al-Quran mengatakan, "Afat mauna ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasmauna kalam Allah." Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahami, sedang mereka mengetahui. Ini siapa ini yang pernah mendengarkan firman Allah? Ini siapa? Paulus. Paulus mendengarkan kalamullah, bahkan dia mengaku sebagai ahli kitab, ahli Taurat. Dia tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat. Dia dengarkan firman Allah, tapi kemudian dia rubah. Apa buktinya? Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan. Padahal dia membaca firman Tuhan. Hukum Taurat itu tidak boleh dibatalkan. Dia sudah baca, dia tahu, tapi dia rubah. Ini yang Al-Quran katakan.
Makanya Al-Quran menjelaskan, "Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyastaru bihi thamanan qalila." Maka celakalah yang sangat besar bagi orang-orang. Kenapa orang-orang? Karena banyak orang yang menulis buku, bukan cuma seorang, bukan cuma Paulus. Maka celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Ini yang harus ditekankan di sini, yang sedikit. Jadi kalau ditanya, untuk apa Paulus merubah-rubah firman Tuhan? Untuk mendapatkan keuntungan sedikit. Apa yang sedikit itu? Supaya namanya dikenang. Hanya itu, hanya itu, karena Al-Quran mengatakan untuk mendapatkan keuntungan yang secuil dengan perbuatannya dia. Maka celaka yang sangat besarlah bagi mereka akibat yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Apa yang terjadi kepada penulis-penulis Bible? Kecelakaan yang sangat luar biasa yang terjadi pada mereka. Ini Al-Quran menarasikan. Jadi kalau saudaraku mencari namanya Paulus dalam Al-Quran, memang tidak ada. Tapi tipikalnya, pengajarannya semua disentuh oleh Al-Quran. Disentuh oleh Al-Quran. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqan lima ma'ahum. Ya, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, membenarkan apa yang ada pada diri mereka. Sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Taurat itu di belakang punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Siapa pelakunya? Paulus. Makanya dikatakan hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah sengat maut. Tidak ada orang yang diselamatkan karena taat kepada hukum Taurat. Kata siapa? Kata Paulus. Padahal mereka tahu. Padahal Paulus tahu. Nah, inilah yang Yesus juga katakan, celakalah. Al-Quran juga mengatakan, celakalah. Yesus mengatakan, celakalah ahli Taurat, orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan agama di luar agama Yahudi. Al-Quran juga mengatakan, celakalah orang yang menuliskan kitab dengan tangannya sendiri. Jadi Al-Quran dan Yesus sama-sama mengutuk Paulus. Demikian. Oke, boleh saya tanggapi, bro? Silakan Bang Malik. Oke. Bang Herdi, sorry. Ya, jadi gini loh kawan-kawan, ya, saya pengen sekali memang anggapan negatif terhadap Paulus dari kawan-kawan Muslim itu punya dasar, artinya berbasis suatu keterangan yang tervalidasi oleh tekstual literatur Anda. Nah, saya mendengar sedikit tadi Anda mengatakan bahwa Paulus itu membatalkan ini dan itu, ya kan? Kalau di dalam Efesus 2 kan itu dia berkata dengan matinya, bukan Paulusnya, tapi Paulus mengatakan dengan matinya Yesus dalam daging telah membatalkan hukum Taurat. Jadi bukan Paulusnya, Paulus mengajarkan bahwa Kristus Yesus itu adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, jika memang Allah itu mengetahui hukum sunat, ya, kita akan masuk kepada Taurat dengan spesifikasi sunat. Jika memang Allah itu menghendaki sunat tidak bisa dibatalkan, ada tidak indikasi bahwa sunat tidak boleh dibatalkan di dalam Quran? Nah itu, saya sih berharap punya hal-hal petunjuk seperti itu, supaya kawan-kawan memang punya pegangan, memang sunat itu tidak boleh dibatalkan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Quran. Saya berharap itu kawan-kawan bisa memberikan dasar hukumnya, supaya memang apa yang dikatakan oleh Paulus ada indikasi ke sana, nyambungnya ke sana. Tetapi kalau memang tidak ada nyambungnya ke sana, bagaimana kita bisa membangun argumentasi tanpa tuntunan? Nah, ini kan sesuatu ibarat kita membangun rumah di atas pasir. Datang badai hancurlah, karena memang apa yang narasi yang kita bangun itu tanpa dasar. Ketika ditanyakan maka akan menjurus ke lain-lain. Nah, itu yang saya katakan dari tadi kawan-kawan, bukan dalam hal kita mau cari menang kalah dalam berdiskusi, tetapi kita mau menggali apa yang diinginkan Tuhan untuk kita manusia, lewat apa dan dari siapa Tuhan mewujudkan, merealisasikan rencana penyelamatan itu. Itu yang kita mau gali. Silakan. Oke, saya ya. Jadi gini, Bung. Ketika kemudian Al-Quran bernarasi tentang Bani Israel, ini udah seringkali saya ajarkan internal Islam.
di tempat saya ya. Di dalam surah Al-Maidah, Allah telah memproklamirkan kepada kita umat manusia belakangan. Walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 raqiban wa qala Allahu inni ma'akum. La in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Tetapi kata Allah apa? Mereka melanggar perjanjian itu. Fabima naqdihim mitsaqahum. Dan kami jadikan hati mereka keras membantu. Mereka dikenakan laknat oleh Allah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi jelas Al-Quran. Cuman Al-Quran itu kemudian karena narasinya bukan untuk kemudian seperti apa yang dilakukan oleh penulis-penulis Bible, tapi ini adalah wahyu. Al-Quran diberikan kepada manusia untuk berpikir. Tidak perlu sedetail mungkin. Oh, di situ ada ini dibatalin. Tidak perlu seperti ini. Tidak perlu. Cukup kami umat Islam diajarkan walaqad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Dan sungguh-sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel. Apa perjanjian itu? Perjanjian keselamatan pada mereka dan seterusnya. Tapi mereka ingkari. Apa bukti pengingkarannya? Saudara boleh baca di Yehezkiel 5. Satu perikop Anda baca di sana, Anda bisa menemukan berapa murkanya Allah kepada Bani Israel akan pengingkaran terhadap janji-janji Allah kepada mereka. Ini poin, Bung. Jadi Paulus dinarasikan indikasinya jelas ahli kitab. Kemudian janji-janji tentang sunat itu dibatalin dan diingkari oleh mereka. Ini juga dalilnya ada. Seperti itu, Bang Herdi. Oke, Bro Host, bisa nggak saya di layar besar supaya saya mencoba bermain dalil ya, data, biar kita ada edukasi juga. Boleh, bisa nggak Bro Host? Oke. Ya. Bes. Bayar dulu Herdi. Berapa? Satu singa kah atau satu paus? Nah, sebelum ke aku boleh setengah menit nggak Boleh. Ya, gini Enggak. Bang Juma hanya memandang dari segi baiknya untuk Anda. Bang Juma malam ini. Oke, aman saya paham. Kalau saya itu agak keras dikit gini ya. Nggak apa-apa. Yang penting dalam koridor. Ya, Paulus itu nggak perlu memandang dari luar. Tapi dipandang dari yang Anda percayai itu ya, tahu sendiri sebelum Paulus kan Saulus itu kan pembunuh, penganiaya kan gitu ya. Oke. Terus kemudian mantan napi gitu ya, gitu ya. Terus Yesus itu mengajarkan di Matius 5:18 satu hukum Taurat nggak boleh juga dihapuskan gitu. Terus kemudian Yesus mengajarkan harus dikerak kulit atanmu gitu ya. Terus Paulus itu menulis dengan sangat jelas Galatia 5:2, jika kau bersunat Kristus tidak berguna. Mbak Nyuma udah menjelaskan Efesus 2:15, Anda membantah bahwa itu hanya Paulus menulis. Nah, itu dia. Dengan menjual nama Yesus, kan gitu ya. Nah, itulah kelakuan Paulus di Bible Anda sendiri. Silakan. Oke. Jadi gini, untuk narasi itu gampang sih menanggapi. Jadi begini, Bro. Jika memang Paulus itu tidak pernah dikisahkan di dalam literatur Anda, ya, apapun, nah maka tidak ada sesuatu keharusan untuk Anda membenci Paulus, ya kan? Nah itu logiknya. Jika memang Paulus tidak pernah dinarasikan di dalam Quran maupun di dalam hadis, jadi tidak ada keharusan buat kawan-kawan Muslim membenci Paulus. Artinya nggak ada hubungannya ke sana. Nah itu. Jadi kita itu membangun sesuatu dengan dasar loh. Jangan kita membangun sesuatu tanpa dasar, karena akan berbalik kepada kita sendiri ketika kita dipertanyakan. Itu kawan-kawan. Nah, tapi saya dasarnya iya. Bukan, maksudnya dengan narasi Bro Handi kan Muslim. Ya kan Bro Handi tidak mengimani Paulus karena memang tidak pernah diajarkan di dalam Islam, baik Quran maupun hadis. Nah, jadi dasar kebencian itu nggak ada hubungannya, tidak mewajibkan Anda karena Paulus tidak tahu menahu dengan keimanan Anda. Nah itu loh, itu logiknya begitu. Oke, ya.
Tapi saya hanya buka suatu narasi. Mungkin ini Paulus yang lain. Nah, dari kitabnya Ibnu Katsir, kisah para nabi dan rasul. Nah, mungkin ini salah atau Paulus yang lain ya. Mungkin ini Paulus yang lain. Saya hanya ngasih tahu aja ya. Nah, di sini dikisahkan dari Wahab, dari Ibnu Sulaiman, dari Syuaib Al-Jabai, ia berkata, nama-nama rasul tersebut adalah Syamun, Yuhana, dan Paulus. Nah, jika memang Paulus ini adalah rasul yang dipahami di dalam kekristenan, di sini disebutkan dia rasul. Lalu saya pengen tahu nih, kawan-kawan membenci dasar apa? Itu loh. Tapi kalau ini Paulus yang lain nggak masalah, kita akan beralih ke hal-hal yang lain. Gitu loh kawan-kawan. Jadi sebisa mungkin bangunlah suatu narasi yang punya dasar sehingga ketika dipertanyakan kita bisa mempertanggungjawabkannya. Oke, paham kawan-kawan? Lanjut. Bang Juma mau menanggapi itu, mudah itu. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi kalau di narasi Islam Anda dapatkan ada yang bernama Paulus mengajarkan kebaikan, mengajarkan kebenaran. Berarti lagi-lagi Paulus difitnah dong di dalam kitab saudara kalau begitu. Karena Paulus di dalam kitab saudara sendiri menarasikan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau di internal Islam ada kaidah-kaidah seperti itu, saya rasa yang disebut di sana dalam bahasa Arabnya itu kan Bulus tuh kan, bukan Paulus. Kan jelas di sana. Terus kemudian Bulus ini diajarkan menyembah kepada Allah dan kemudian mengajarkan menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasulullah. Nah, apakah Paulusnya Kristen demikian adanya? Kan tidak. Nah, sekarang tinggal saudara yang memilih. Kalau Paulus yang Anda sebutkan dalam hadits tadi mengajarkan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendudukkan Nabi Isa alaihi salam sebagai Rasulullah, lantas kemudian Anda mengatakan itu adalah Paulus Anda, berarti Anda harus meyakini bahwa ternyata Nabi Isa alaihi salam adalah Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala adalah Allah, adalah Tuhan yang Anda harus akui keberadaannya. Apakah demikian? Saudara Herdi? Saya tanggapi bro. Iya silakan. Oke. Jadi saya butuh klarifikasi sebenarnya apakah itu Paulus yang sama atau Paulus yang lain. Nah kalau memang toh Paulus yang lain saya nggak akan masuk lebih dalam lagi. Tetapi kalau itu Paulus yang sama, loh kok mengapa Anda menganggapnya bukan rasul? Soal dia menyembah siapa itu nanti itu tak level berikutnya. Tetapi kita pastikan dulu apakah oknum yang sama atau oknum yang berbeda. Nah, kalaupun oknum yang berbeda, kawan-kawan di sini nggak punya dasar untuk membenci Paulus karena tidak pernah diajarkan. Karena mengacu dari pengajaran sebagai akidah Anda kan Quran. Basis keimanan kawan-kawan Quran, hadis ataupun tafsir. Loh kok tiba-tibanya kalau nggak ada di Quran, nggak ada di hadis, nggak ada di tafsir. Kawan-kawan punya niatan membenci sesuatu yang tidak diajarkan. Bukankah itu sifatnya suuzon? Ya, artinya melakukan sesuatu sebentar kawan, santai aja. Melakukan suatu manuver tanpa petunjuk, artinya sudah melebihi kekuasaan apa yang kekuasaan Tuhan Anda. Tuhan Anda tidak mengajarkan demikian, tetapi Anda melakukan demikian. Bukankah itu sesuatu yang batil? Coba silakan tanggapannya. Jadi gini, Bung, saya yakinkan dalam bahasa Arabnya itu tidak dikatakan rasul. Cuman terjemahannya itu yang menuliskan rasul di situ. Itu yang pertama. Kedua, ketika Anda menarasikan kami membenci Paulus, tidak ada yang membenci Paulus. Umat Islam tidak membenci Paulus. Yang kami benci adalah orang-orang yang kemudian memusuhi Islam, menyerang-nyerang Islam. Ini kita kasusnya sedang mengajarkan tentang edukasi dua agama. Nah, kenapa Paulus itu kita bahas? Karena Paulus mengajarkan utusan Tuhan itu adalah Tuhan. Itu aja. Nah sekarang apakah Paulus yang Anda bawa tadi di PDF Anda itu adalah Paulus yang mengajarkan Nabi Isa alaihissalam itu adalah Allah? Kan tidak.
Justru Paulus yang Anda tunjukkan tadi itu mengajarkan Nabi Isa alaihissalam adalah Rasulullah dan mengajarkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan satu-satunya. Berarti kalau Anda tanya apakah Paulus sama? Beda. Karena Paulus yang Anda tunjukkan adalah Paulus yang mengimani Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan Allah, Rasulullah, dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Sedangkan Paulus yang ada di kitab saudara adalah yang mengajarkan anak Maria adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang nusul menjadi manusia. Beda. Beda. Nah, sementara yang Anda tunjukkan itu terjemahan. Tidak ada Paulus kalau dalam bahasa Arabnya nggak ada Paulus. Yang ada adalah bulus. Seperti itu Bang Herdi. Bang Juma izin tambahin dikit izin deh. Oh iya silakan. Ini ya. Jadi gini ya kalau ada hadis terus ada orang menafsirkan ada lagi nabi atau rasul sesudah Nabi Muhammad SAW, seluruh umat Islam yang ada di muka bumi mengatakan itu nggak benar. Karena Nabi Muhammad adalah rasul terakhir gitu ya. Nah kalau di situ ada penafsiran PDF Anda mengatakan sesudah Nabi Muhammad ada rasul, itu gabrul. Itu yang penting lo pelajari Her. Terima kasih. Oke. Jadi saya sudah dapat suatu keterangan yang tegas dari Bang Suma ya bahwa Paulus yang berbeda. Nah, maksud saya begini loh kawan-kawan, kan kawan-kawan di sini kan semua tidak ada yang memungkiri apakah ada yang dituntun oleh Alkitab? Ya tentu semua dasar iman kawan-kawan adalah Quran, hadis dan lain-lain yang kawan-kawan imani, literatur Islam. Nah, artinya kita beriman kepada apa yang menuntun kita. Tak perlu apa yang tidak dituntun kita mengada-adakan sesuatu yang tidak diadakan. Bukankah itu sesuatu penyelewengan atau melampaui suatu aturan main? Ya, kalau memang kawan-kawan mengimani Tuhan Anda itu Maha Kuasa, mampu menuntun Anda dengan firman-Nya dan dari Rasul, teladan dari Rasul, ya kalau Anda mengimani hal itu adalah sesuatu keabsahan yang mutlak dan tidak mungkin ada kekurangan, ya imani itu kawan-kawan. Tak perlu Anda mencari sesuatu lebih yang tidak pernah dituntun atau ilmu yang tidak pernah diajarkan. Nah itu kan sesuatu kebatilan, melanggar sesuatu kemahakuasaan. Artinya ada suatu sifat yang menganggap rendah Tuhan, bahwa Tuhan kok tidak sempurna menyatakan ini. Jadi butuh dukungan dari sesuatu yang di luar dari literatur Islam untuk mengkoreksi keimanan seseorang. Nah, itu akan secara tidak langsung Anda menganggap bahwa Tuhan yang Anda sembah tidak mampu memberikan suatu pernyataan yang tegas kepada dasar keimanan Anda untuk memperkuat keyakinan. Nah itu loh maksud saya kawan. Jadi kalau memang toh tidak dituntun di dalam Quran dan hadis, ya janganlah kawan-kawan melampaui itu, karena tentu kawan-kawan sudah tahu melampaui itu adalah, kata Quran adalah orang-orang yang tidak baik. Gitu loh kawan-kawan. Saya sih berharap kita itu ya, sekalipun kita berbeda ya, kita wartakanlah masing-masing. Tak perlulah kita masuk ke ranah. Kalaupun mau masuk ke ranah Alkitab, ayo kita diskusikan Alkitab tentang bagaimana. Tetapi nggak bisa dikomparasi karena pasti nggak nyambung, karena dua hal yang berbeda. Ibarat air dan minyak, nggak mungkin. Ya bisa bersama-sama tapi nggak mungkin bersatu. Oke. Tapi saya nggak panjang-panjang, saya mendengarkan Bang Suma, setelahnya saya ingin turun, ya. Oke, jadi gini, Bang Herdi, sekalipun sebenarnya Kristen itu tidak ada di muka bumi ini dengan membawa kitabnya orang Yahudi ke Indonesia, lalu kemudian datang orang Yahudi kepada kami mengatakan kami punya Taurat, berdasarkan Al-Quran kami akan menolak Taurat itu. Percayalah. Kenapa? Karena Al-Quran menuntun kami. Alladzina atainahumul kitab ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum wa in fariqam minhum la ya'tumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Kami akan menolak sekalipun bukan orang Kristen. Kristen gak ada di atas muka bumi. Orang Yahudi berbondong-bondong ke Indonesia mengajarkan Taurat mereka. Kami akan menolak Taurat mereka itu.
Kenapa? Al-Quran menarasikan dengan sangat sempurna bahwa di antara mereka, segolongan di antara mereka menerima firman Tuhan lalu kemudian merubah-rubahnya. Apa kata Allah? Wa im minhum lafarikan ya'lu. Ya. Itu jelas Al-Quran mengatakan itu. Bahwasanya sesungguhnya ada segolongan dari mereka, saya lupa ayatnya, di Ali Imran ayat 78, di situ diterangkan. Minhum di situ dijelaskan di ayat itu bahwasanya sesungguhnya ada segolongan di antara mereka yang memutar-mutar lidahnya membaca Alkitab. Alkitab yang dimaksud ini adalah Taurat dan Injil. Supaya kamu mengira yang dibacakannya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab, dan mereka mengatakan ini dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah, sedangkan mereka mengetahui kami tidak akan beriman. Apatah lagi yang mendatangkan kitab yang Anda katakan itu adalah firman Tuhan, bukan lagi orang Yahudi, orang Belanda yang datang bawa ke Indonesia. Sedangkan yang empunya kitab aja yang datang kami tolak, Bung. Apalagi kalau orang Belanda, apalagi saudara-saudara Kristen yang bukan Bani Israel. Sungguh-sungguh umat Islam akan menolak itu. Tolong pahami itu. Jadi bukannya kami itu tidak mau, kenapa harus membahas kitabnya orang Yahudi? Tidak. Karena ada orang non-Yahudi yang datang ke Nusantara ini mengajarkan seakan-akan itu adalah kitabnya Yahudi. Sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa kitabnya orang Yahudi, segolongan dari mereka mendengarkan dan memutar-mutar lidah mereka membaca Alkitab, supaya kami umat Islam mengira bahwa yang mereka baca itu adalah dari Alkitab. Padahal kata Allah, padahal itu bukan dari Allah. Wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallah. Itu jelas itu. Mereka berkata tentang Allah, tetapi mereka berdusta terhadap Allah, sedang mereka mengetahui. Jadi kalau orang Yahudi ahli kitab datang ke Indonesia mengajarkan Taurat, kami tolak. Al-Quran mengatakan itu. Apalagi orang Kristen yang bukan Bani Israel, Bung Herdi. Tolong dipahami itu. Ini iman kami. Ini iman kami. Sedangkan teman Kristen datang membawa-bawa Torah, membawa kitabnya orang Yahudi, dan seterusnya dan seterusnya. Ya pastilah kami membentengi akidah kami dengan Al-Quranul Karim. Begitu saudaraku Herdi. Demikian. Oke, ya saya terakhir aja 1 menit ya, closing aja ya. Ya, closing aja. Nah. Jadi saya sepakat dengan Bang Suma. Jadi Quran adalah iman saudara, dasar iman ya. Jadi kawan-kawan Muslim ya artinya berlakulah tindakanmu ya, ucapanmu sesuai dengan tuntunan apa yang Quran ajarkan atau yang Nabi sunahkan, gitu loh kawan-kawan ya. Jangan kata orang Timur, jangan membuat suatu gerakan tambahan. Kalau tidak diajarkan, jangan buat gerakan itu. Bisa saja gerakan tambahan yang dilakukan itu sesuatu yang salah. Nah itu loh. Jadi bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada. Saran saya ya, bertindaklah dengan petunjuk-petunjuk yang ada, jangan buat gerakan tambahan. Itu loh kawan-kawan ya. Saya terima kasih ya buat host Bang Suma. Silakan. Halo. Hei, halo. Pak Halak. Aduh sinyal. Lagi dapat dia. Halo Bang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Absen juga dulu Pak Jordan. Pak Jordan, selamat malam Pak Jordan. Ya, Aduh Jordan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waduh Pak Jordan kemana aja Pak Jordan? 60 tahun baru balik. Kemana aja? Aduh, sudah rindu sama Pak Andi, suaranya ini loh. Enak sama Pak Andi ini. Halo. Halak, oi, halak sinyal lo. Ya, udah Halak, bagus, halo. silakan. Ya, nyimak aja dulu Pak Halak. Ada Pak Jordan bagus suaranya ini. Pak Jordan tadi membahas mengenai. Saya mau nanya, boleh nggak Bang? Al-Baqarah. Bentar dulu ya Pak Halak ya. Pak Jordan kira-kira bawa topik apa Pak? Tadi ada topik sih. Apa mau dilanjutin apa topik baru Pak Jordan? Nggak tahu saya. Cuma saya tinggal ngutip tadi sudah closing ya. Itu aja. Untung nggak dihantam sama Herdi tadi itu. Ya gini aja, kenapa Pak Jordan? Kenapa sih ada selama ini kok ribut-ribut antara Tritunggal dengan Wanes itu Pak? Penyebabnya apa ya Pak Jordan?
Penyebabnya katanya itu yang dari abad berapa ya? 2 dan 3 itu. Dari sanalah. Dan sekarang jadi warisan, terwaris sampai sekarang ini. Begitu. Yang terbaik yang mana Pak? Yang paling benar, yang paling baik menurut Anda? Tidak ada. Yang terbaik. Yang terbaik ya menurut Alkitab aja lah. Apa itu? Iya, Alkitab mengatakan tertulis seperti di Alkitab itu sendiri dari Kejadian sampai Wahyu lah. Tritunggal. Hah? Tritunggal. Tritunggal di mana ayat mengatakan Tritunggal adalah? Berarti Pak Jordan bukan Tritunggal ya? Ya tanya aja sama Pak Awi, Pak Dia. Kita sudah ngobrol di PI sama MDM. Kita sudah di sana. Mereka sudah tahu saya siapa. Oh, jadi Wanes. Ya saya nggak tahu Wanes kah, Tritunggal kah. Mereka aja yang dengar ketika diskusi mereka bisa mengatakan, oh saya begini ya, saya begini. Coba Pak Jordan, saya kasih data terus Anda bahas sama Bang Juma ya. Bapak, Putra, dan Roh Kudus gimana menjelaskannya itu Pak? Nanti arahnya kita tahu nih. Coba Pak Jordan. Oh ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Yaitu berbicara tentang ada satu yang berperan sebagai Bapa, yaitu sebagai perencana yang mengutus. Kemudian yang satu itu menjadi anak, menjadi utusan. Iya. Begitu. Dan Roh Kudus kita tahu bahwa itu adalah roh. Gitu. Iya. Silakan Bang Juma. Ya, gimana ini yang saya bilang cocok ketemu Hardi ini Bang Jordan ini. Bang Jordan, kalau di Islam itu Tuhannya laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk dan tidak akan pernah menjadi makhluk. Itu di Islam, Bang. Nah, ada hal yang menggelitik di sini di kitab saudara, ini pengajaran orang-orang yang dinarasikan di dalam Al-Qur'an barusan, bahwasanya sebagian dari mereka mendengarkan firman dari Allah, tetapi mereka kemudian merubah firman itu. Nah, ini Filipi 2 kalau enggak, iya Filipi 2 nomor 7 nomor 6. Ya betul udah 6 sampai 8. Iya betul. Nah di situ dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Jadi dia kosongkan dirinya sendiri, lalu mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim dan tidak mempertahankan kekuasaannya sebagai Elohim, melainkan mengosongkan diri. Ini siapa ini, Bang? Ya Yesus lah di situ. Ya nanti setelah belum jadi Yesus dia. Oh iya. Nah, ini sebelum menjadi Yesus ini siapa ini? Itu dikatakan oleh Yesus sendiri, sebelum Abraham aku telah ada. Itu Yohanes 8 ayat 58. Ya, berarti yang turun menjadi manusia mengosongkan dirinya sendiri dan tidak lagi menyetarakan dirinya dengan Elohim, itu adalah Elohim. Iya, sesembahan. Ya, Elohim, pencipta langit dan bumi. Iya. Nah, betul. Pencipta langit dan bumi datang ke bumi, mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia. Betul? Betul. Kalau ada 1000 ya 1000 lah persen. Berarti Elohim sudah nggak ada ya, karena sudah menjadi manusia. Oh enggak lah. Di situ mengosongkan diri. Mengambil sebentar. Kata mengosongkan diri bukan berarti bahwa Elohimnya itu hilang. Nah, ini mengosongkan dirinya. Perubahan. Ini mengosongkan dirinya, Bang. Ngerti Gurunda, aku ngerti Gurunda. Mengosongkan Jadi diri.
Gini ya Pak Jordan ya. Jadi silakan. di sorga itu ada cangkangnya Tuhan ya. Cangkang Tuhan gimana? Saya belum mengerti pertanyaannya. Lah Janganlah. ketika kosong yang tinggal apa gitu loh. Kan ini Bapa di sorga nih, Elohim di sorga. Dia mengosongkan diri. Nah, berarti kan ada diri yang kosong di sorga, kan gitu? Iya nggak? Ya, Itu oke. kalau manusia kan gini Pak Jordan. Kalau manusia kan mayat ya. Kalau misalnya manusia kosong itu artinya manusianya mayat gitu. Karena udah kosong. Nah, kalau Tuhan ini namanya apa nih? Elohim nih namanya apa nih? Nah, itu aku udah kasih contoh. Oh ya, gitu. Jadi kita lihat saja ya, ketika dia jadi manusia, apa kekuasaannya hilang? Loh, bukan kekuasaannya kan turun. Nah, kekuasaan ini meninggalkan apa? Tunggu, meninggal. Maksudnya kuasa apa yang dimaksud? Apakah maksudnya dia ketika jadi manusia kemudian segala atributnya itu nggak berfungsi, maksudnya itu? Bukan, kan gini, ini ada Elohim di sorga, dia mengosongkan diri menjadi manusia. Jadi semua kuasanya kan dia boyong tuh. Pas dia menjadi manusia, di sorga sisa apa? Di sorga. Sisa apa? Sisa apanya Elohim? Cangkang atau apa? Nah gini, tunggu. Kita lihat dulu ketika Elohim ini kan, ketika dia di sorga, tunggu. Ketika dia sorga, berarti dia tidak berkuasa di bumi. Hah? Iya, karena Bapak katakan tadi kan, ketika dia menjadi manusia, berarti kosong di sorga, kekuasaan hilang. Mengosongkan diri itu artinya apa? Mengosongkan diri. Mengosongkan diri kita lihat saya dulu boleh jawab ayatnya ya. Kata mengosongkan diri dalam Ya, ayat nanti itu apa yang gantian. dikosongkan? Sebentar dulu. Yang dikosongkan dulu. itu apa? Filipi 2 nomor 6. Iya yang tadi bagus tuh contohnya yang di live comment tuh. Ini ada bungkus kopi saset. Nah, kopi sasetnya dalamnya dituang. Nah, itu mengosongkan sasetnya kan gitu. Nah, kalau Elohim mengosongkan diri, sisa apa tuh di sorga tuh? Nah, gitu. Kita lihat dulu dari apa? Filipi 2 tadi kan. Kita lihat dulu yang dikosongkan itu apa, gitu kan. Nah, ya. Saya nak kita diskusikan di sini. Sip. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Jadi lawan daripada hamba adalah Tuhan kan, penguasa. Jadi itu, coba lihat di dalam ayat 7. Iya, Tuhan penguasa. Hubungannya sama mengosongkan tuh apa? Iya, tentang kata di sini kan dia sebagai penguasa dalam arti kan Tuhan dan hamba. Ya. Tuhan lawannya hamba kan? Tuhan dalamnya hamba. Lawannya hamba. Oke, terus? Nah, itulah yang dia kosongkan sebagai Tuhan, penguasa. Itu yang dikosongkan. Maksudnya apa sih? Allah itu kan maha kuasa. Ini Kan? harus guru bahasa Indonesia masuk kalau gini nih Ares nih. Iya, Pak Guru. Bingung Ya, guru bahasa Indonesia nih. Nih, Kalau Pak Jordan dengerin, kalau manusia mengosongkan diri ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak jadi mayat, dia tidak waras atau tidak punya akal. Kalau manusia mengosongkan diri. Tapi kalau Elohim mengosongkan diri, menurut Anda, dia menjadi manusia non Elohim. Betul apa betul? Kalau kita lihat di dalam ayat ini, tunggu ya. Kita lihat tentang lawan kata daripada hamba. Jangan kosong nih. Elohim kosong, Pak. Elohim kosong yang mau dibahas. Apa maksud Elohim kosong? Elohim kan kita tahu sesembahan. Ya, tapi dia mengosongkan diri. Berarti dia Tuhan. Gini Pak Jordan, Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Pertanyaannya, apakah manusia ini masih ada Elohimnya atau non Elohim?
Oh, itu pertanyaannya. Nah, itu dari tadi. Oh, ya ya. Nah, sekarang ketika dia menjadi manusia, apakah Elohimnya kosong? Berarti kalau sudah dikatakan sebentar dulu. Waktu Elohim menjadi manusia, apakah manusia ini masih ada Elohimnya atau non Elohim manusia ini? Oh iya, pertanyaannya di situ. Kalau sudah menjadi manusia berarti dia manusia kan? Oh, oke, dapat dia. Jadi murni Yesus adalah manusia, tidak ada unsur duinaturnya, Bang Joma. Lanjut. Selesai. Nah terus yang kosongnya apa Bang Handi? Ngapain repot-repot pakai kata mengosongkan diri? Ya itu nama kamuflase aja, Res. Tunggu. Elohim Enggak, itu gue pengen yang kosongnya itu loh. Iya, di sini yang dikatakan di situ kan kaitannya dengan hamba loh. Jadi jangan kita mengartikan mengosongkan Elohimnya di sini kemudian kita menarasikan tentang apa-apa semuanya itu. Kita lihat di alur ceritanya di situ. Alurnya apa tuh? Nah, itu dikatakan di situ adalah hamba kan? Nah, ketika dia menjadi hamba berarti dia dari sananya apa? Lawan daripada hamba. Lawan daripada hamba kan? Tuan. Sebenarnya ini Res, ini data Filipi ini Pak. Data Filipi ini sebenarnya ini data doktrin yang sulit untuk dijelaskan kepada orang yang berakal. Iya, kalau ini mau, kita tembak balik ke mereka ini. Kalau mau langsung gini aja. Elohim ini mengutus Yesus ke muka bumi. Itu yang bagus. Tapi kalau di Filipi Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Ini bahasa tidak baku. Penuh penafsiran gitu loh Pak Jordan. Iya, jadi kayak gini Bang Handi. Kayak gini nggak sih? Misalnya ya kita contoh ya. Loh, kok jadi wajah gua? Menjadi manusia di sini kan menjadi hamba. Nah, ini perhatikan. Ah, ini. Tunggu. Nah, ini misalnya nih. Ini penuh nih. Ini penuh. Lalu kemudian mengosongkan diri. Wow. Gitu kan harusnya kan? Nah, ini tuh apanya? Apa ini namanya ini? Ya, ini saya penuh nih. Donat bagian diri. tengahnya. Iya, bolong kan? begini. Apa namanya? Donat apa? Donat bagian tengah. Pak Kores gini. Kita lihat apa yang dikosongkan, air kah? Pertama air. Kalau di dalam gelas, air kah? Air yang berisi kopi kah? Air yang berisi susu kah? Air bercampur dengan gula kah? Kan tadi dikatakan cuma air. Tapi kalau di dalam ayat ini secara spesifik mengatakan tentang apa? Bener-bener praktek nggak bener lu. Tentang aduh gimana ini Pak Andi ini. Kenapa biasanya agak alim ini Pak Andi ini kok enggak. Saya sementara kan di sini. Ya udah kita skip aja di situ dulu ya. Kita beri Bang Juma dari tadi loh. Bang Juma ditanggapi dulu deh ini. Biar kita pindah satu langkah lagi Bang Juma. Silakan. Janganlah kita bernarasi mengosongkan itu hal-hal apa yang dikosongkan. Yang pertama yang harus kita lihat kalau dari segi harafiahnya kan tentang pencipta menjadi ciptaan. Itu yang pertama. Jangan ini dulu Bang, jangan dulu mengosongkan diri dulu. Start awalnya dulu. Yang walaupun dalam rupa Elohim. Ini rupa Elohim loh. Yang nanti mengosongkan diri itu adalah benar-benar Elohim loh. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi apapun dalam rupa Elohim, kekuasaan, keperkasaan, kemuliaan, semuanya itu nanti dilepaskan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi tadi Elohim ini, penggambaran Elohim itu sudah kodrat Elohim dilepaskan lalu mengosongkan diri lalu mengambil
sisi kemanusiaan. Jadi Elohim melepaskan keelohiannya, melepaskan semua rupa keelohiannya, menjadi bentukan manusia utuh. Karena dikatakan, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Jadi memang tadinya maha kuasa, maha perkasa, maha pencipta. Dia dalam rupa itu, dia lepaskan, dia kosongkan itu semua. Dia masuk dalam dimensi makhluk, yaitu manusia. Lalu merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Berarti yang mati itu adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada lagi Elohim, gak ada lagi. Udah dikosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia, lalu mati dia. Udah selesai, gak ada Elohim. Nah, begitulah kehidupan orang Kristen yang harusnya. Lanjut. Oke. Jadi saya tadi Pak Kores silakan dulu. Oh, siapa yang mau ngomong? Siapa yang mau ngomong? Saya atau? Ya Pak Jordan lah. Mau ditambah? Oh ya. Soalnya tadi saya mau napas aja kok ada suara masuk ini. Jadi saya tadi ini menjelaskan mengosongkan ini ketika Pak Kores penekanannya di mengosongkan diri. Nah, kepada Bang Suma dia menjelaskan tentang kemahaannya itu kan. Jadi kita mau membahas mana? Jadi abaikan dulu ya mengosongkan itu. Kita ke mahanya dulu ya. Halo Bang Suma, itu pertanyaannya. Titik fokusnya, poinnya di situ ya Bang Suma. Halo. Iya Bang, iya Bang. Saya sambil jogging Bang. Betul tuh. Ada. Jadi benar. Yang mengosongkan diri itu adalah dia yang maha kuasa lagi maha perkasa. Kan konsep Kristen itu apa yang Allah mau, itulah yang jadi. Allah itu maha kuasa. Kalau dia mau jadi manusia, maka dia jadi manusia, kan itu poinnya di Kristen. Kalau misalnya Tuhan dikatakan tidak bisa menjadi manusia, apa alasan orang Kristen? Berarti Tuhan tidak maha kuasa. Nah, kemahakuasaan inilah yang kemudian menjadikan Tuhan Elohim itu menjadi manusia, mengosongkan semua kemahaannya, melepaskan semua kemahaannya, lalu kemudian mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba sama seperti manusia. Lalu bukan hanya sampai di situ, dia merendahkan dirinya. Dia taat sampai mati, bahkan taat sampai dia mati di atas tiang salib. Nah, benarlah konsepnya Herdi, bahwa Tuhan itu cuma satu, yaitu Yesus. Karena Tuhan yang satu itu melepaskan kodratnya dari ilahi menjadi setara dengan manusia. Jadi Tuhan yang Kristen itu pernah tidak ada, karena menjadi manusia selama 33 tahun. Merendahkan dirinya bukan hanya sebatas manusia, tapi mati selama 3 hari. Itu makanya Tuhan itu cuma satu. Sekali Tuhan itu satu menjadi manusia, ya sudah. Ketika dia menjadi manusia, tidak ada lagi Tuhan, karena dia dalam kodrat manusia. Dia sudah mengosongkan keilahiannya menjadi manusia, udah selesai. Jadi Kristen adalah agama yang mengajarkan bahwa alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Demikian. Oh ya, ada tadi narasi agak benar ya. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika dia menjadi manusia, dia di sini dia tidak menggunakan kekuasaannya itu loh. Kan saya kaitkan tentang kemahaannya itu sudah dapat diwakilkan dengan kata sebagai hamba. Karena sebagai Tuhan kekuasaannya kan, kalau dia punya kalau tuan tanah ya, dia kan punya kuasa, dia perintahkan begini-begini. Nah itu kan dia tanggalkan, ingin menjadi sebagai apa? Sebagai hamba, katakanlah pekerja di sana. Nah itu sudah jelas. Jadi saya tidak akan membantah itu kalau itu mengosongkan. Tapi jangan kita lupa bahwa yang dikosongkan adalah kemahaannya itu. Tetapi dia tetap Tuhan. Jadi gini Bang, kalau Anda mengambil contoh tuan tanah,
Tuan Tanah ini punya jabatan besar. Tuan Tanah, Tuan Takur, dia juga adipati, sekaligus dia bupati dan seterusnya. Dia melepaskan semua jabatannya itu, kemudian masuk ke menjadi rakyat biasa. Di sana dia dibunuh. Yang mati siapa? Bupati. Yang mati siapa? Tuan Takur. Kenapa dia merendahkan dirinya menjadi rakyat jelata sampai dibunuh oleh rakyat jelata? Yang mati siapa? Ya, yang tadi. Apakah masih ada bupati? Jabatannya ada, tapi oknumnya sudah nggak ada. Tuhan itu ada sebagai jabatan, tapi wujud daripada Tuhan itu hakikatnya sudah nggak ada, karena dia pernah menjadi rakyat jelata dan dibunuh oleh rakyat jelata. Ini yang diimani oleh teman Kristen. Tuhannya nuzul menjadi manusia, mengosongkan diri dari kodratnya sebagai Tuhan. Dia kosongkan dirinya, lalu hidup menjadi hamba, yaitu manusia, lalu merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas tiang salib. Selesai. Maka endingnya adalah Kristen pernah meniadakan pencipta langit dan bumi selama 33 tahun plus 3 hari 3 malam di bawah tanah. Demikian. Iya. Nah itu nanti masalahnya besar kali nanti itu, Bang. Yesus yang manusia di dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati, supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nah sekarang permasalahannya, Tuhan tadi yang mengosongkan dirinya tadi itu, yang sudah tidak ada lagi ketuhanannya, mati. Siapa yang menghidupkan? Nah, jadi apa yang mengatakan itu, siapa yang menghidupkan? Penjelasan siapa? Penjelasan dari Bang Suma tadi itu betul ketika dia datang merendahkan. Saya tidak akan membantah itu. Ya, sudah jelas. Dia menjadi manusia, bahkan mati di kayu salib. 3 hari di alam maut sana, mati di sana. Dan dia bangkit. Nah, tadi apa kelanjutannya itu? Soalnya ya, terlalu kan tadi Anda sudah mengakui nggak bahwa pencipta langit dan bumi itu meninggalkan kemahakuasaannya menjadi setara dengan manusia? Anda sudah akui kan? Betul. Nah, sudah akui. Dalam kondisinya sebagai manusia, kodrat keilahian, Tuhan pencipta langit dan bumi sudah nggak ada. Ibaratkan pesawat, Bang, alam semesta ini, pilotnya berubah menjadi kecoa. Gak ada lagi yang menjalankan pesawat. Bagaimana alam semesta ini selama 33 tahun tanpa Tuhan? La haula wala quwata illa billah. Pesawat sementara mengudara di atas ketinggian 30.000 kaki, tiba-tiba pilotnya menjadi kecoa. Siapa yang menekan tombol? Allahu Akbar, meledak. Boom, hancur alam semesta ini. Apakah seperti itu konsep diajarkan oleh para nabi? Gini Pak, saya tidak akan gimana? Silakan. Di sini lanjut. Kita akan melihat bahwa dia datang dalam konteks untuk penyelamatan, ya, untuk penyelamatan. Karena yang mati sebenarnya manusia, kemudian dia menggantikan itu. Kalau mau dikatakan bagaimana dia mengosongkan kemahaannya, ya betul, karena dia memang mati. Tetapi apakah ketuhanannya itu hilang? Tidaklah bagi kami. Apakah kekuasaan di sorga itu menjadi katakanlah, kalaupun sudah ditinggalkan kemudian apakah kacau balau di sorga? Tidak. Karena ada nubuatan, dia datang sesuai dengan nubuatan, dengan sebuah program rencana kerja dari dirinya sendiri. Begitu. Karena apa? Ketika dia datang kemudian mati di kayu salib, untuk membuktikan bahwa dialah yang menciptakan kematian itu sendiri, dan dialah yang akan mengalahkan maut itu sendiri, kematian itu sendiri. Sudah jelas, karena kematian itu adalah ciptaan sekunder dari dia sendiri, bukan ciptaan primer.
Seandainya manusia tidak makan, pasti manusia tidak akan mati. Terciptanya kematian itu karena mereka melanggar perintah. Maka Tuhan ciptakan kematian. Karena mereka sudah mati, bagaimana caranya supaya manusia itu hidup? Maka dia datang sendiri. Karena apa yang dia katakan, ketika kematian itu sudah tergaris, maka dia konsekuen menggantikan posisi itu. Begitu. Allahu Akbar. Aduh, saya punya perut sakit ini. Tuhan datang dengan program kerjanya. Gini bang, begini saudaraku, Bang Jordan. Tadi yang mengosongkan diri kan Tuhan pencipta langit dan bumi, datang mengambil rupa manusia, dibunuh oleh manusia. Kenapa saya mengatakan kekristenan menghilangkan Tuhan selama 22 tahun? 33 tahun. Ya, Tuhan alam semesta tidak pernah hilang kendali dia karena dia telah menjadi manusia. Bukti ketika dia menjadi manusia, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Ini kehendak aja sudah nggak ada lagi. Kemudian apa? Berkata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Udah nggak ada lagi, hilang kendali. Kemudian apa lagi? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kehilangan kendali sudah dia. Lalu dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat. Anak tidak tahu, hanya Bapa. Loh, Bapa sudah menjadi manusia, semuanya hilang. Dan kita bisa lihat dalam Kolose 2 nomor 9. Sebab dalam dialah, dalam Yesuslah berdiam secara jasmani. Ayo, berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan keelohian. Subhanallah. Jadi jasadnya Yesus itu bukan hanya rohnya, jasadnya Yesus itu adalah Elohim itu. Jadi yang nete itu adalah Elohim. Yang makan dan disuapin dan diceboin itu adalah Elohim. Kolose 2 nomor 9 saling menguatkan dengan Filipi 2 6-8. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Berarti yang keluar dari rahim Maria itu benar-benar adalah Elohim. Yang nete adalah Elohim. Yang ditampar, diludahi tentara Romawi, yang digantung di atas tiang salib, benar-benar Elohim. Yang dibunuh, yang dicabut nyawanya di atas tiang salib, Yohanes 19 nomor 30, yang minum anggur lalu mati menyerahkan nyawanya, adalah benar-benar Elohim. La haula wala quwata illa billah. Alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan selama 33 tahun plus 3 hari. Pesawat yang sedang ada di atas ketinggian 30.000 kaki, kehilangan pilot berubah menjadi kecoa. Apa yang terjadi? Gedum! Pesawat meledak, alam semesta ini musnah seketika. Gimana ini Bang Jordan? Apa konsepnya yang salah? Atau Tuhannya yang salah program kerja? Atau gimana ini? Kayaknya ada yang harus dapat nilai error ini nanti, karena program kerjanya tidak berjalan, tidak sesuai dengan riset lebih awal. Masya Allah. Silakan Bang Jordan. Ya, saya tidak akan membantah apa komentar Bapak. Betul sekali itu. Betul. La haula wala quwata illa. Kalau begitu kita ajak teman-teman kita tepuk tangan, utamanya yang dibawa. Masya Allah. Ya betul. Karena dia memang mati kok. Tapi bukan mati sia-sia, Pak. Ada maksud. Itu yang dikatakan tadi bahwa dia datang bukan atas kehendakku sendiri. Itulah yang dikatakan bahwa memang sudah ada rencana dia datang. Dia datang dengan suatu garis. Dan dia tidak boleh melewati garis. Dia harus sesuai dengan garis, sesuai dengan nubuatan, sesuai dengan rencana. Begitu. Yang intinya di situ adalah garis keselamatan untuk manusia. Itu aja. Abangku, bagaimana mau memberikan keselamatan kepada manusia sementara dia sendiri pemberi selamat itu mati, berubah menjadi makhluk selama 33 tahun. Sudah begitu dia mati, meledak dia. Gimana mau memberikan keselamatan? Nah, itulah pergantian. Nah. Betul itu, Bang. Betul dia. Bang Andi, lanjut Bang Andi.
Allahu Akbar, Jadi di Masya sini Allah. ada pertukaran ya. Kan ketika manusia jatuh dalam dosa kan mereka harus mati. Nah, ada rencana Allah untuk menyelamatkan supaya manusia itu hidup, maka ada satu cara menggantikan siapa yang mati. Tidak mungkin Allah yang akan mati. Jadi dia harus datang jadi manusia. Menggantikan manusia yang mati itu supaya manusia itu hidup, dia yang mati. Itu Betul tidak kata sama itu. betul kata analoginya Bang Juma. Iya, Bupati, betul. jadi bupati ini tidak dia apa namanya ya? Dia ke rakyatnya menjadi rakyat jelata. Terus mati dia. Ya. Orang bupatinya sudah mati, ya jabatannya masih ada. Kan gitu ya? Iya, tetap sekalipun dia manusia. Enggak, jabatan dia bupati tetap ada, Tuhan. tapi yang sebentar Pak Jordan, jabatan bupati ada, tapi bupatinya mati, orangnya, oknumnya. Bapak belum Ketawa tahu. dong. Masa saya Andi, ketawa Andi, gimana sih? Andi. Allahu Akbar. Pak Andi Masya belum tahu Allah, arti saudaraku kematian di Jordan. dalam Alkitab ya. Ya, arti kematian. Iya, kita harus tahu mengerti arti kematian. Kematian itu kan cuma terpisahnya jiwa roh itu terpisah dengan Pak Jordan, tubuh. untung aja nggak ada yang sabotase jabatan bupati itu karena bupati mati. Oh, karena sudah digariskan. Makanya tidak ada malaikat yang menguasai sorga pada waktu itu. Kosong surga ya, turun ke dunia semua ya. Tidaklah, ada kerubim, serafim, ya mereka masih di sana, Michael di sana. Oh, menjaga juga di sana. menjaga tahta Elohim ya. Tapi Elohim nggak ada. Dia di dunia. Ya karena memang dia jadi manusia. Buset. Kan? Itu sudah jelas. Memang di dalam Filipi itu kami tidak mau menyangkal, malah kami bersyukur Pak. Kami Untung yang nggak harus ada Pak Jordan, untung nggak ada yang sabotase loh. Iya, makanya tidak bisa. Karena apa? Dia kan ketika menjadi manusia kan dikatakan di situ apa? Segala kekuasaan di langit dan di bumi telah diserahkan kepada Dia. Iya. Gitu. Ya, artinya ya Elohim, jabatan Elohim itu masih ada. Tapi yang menjabat Elohim mati di muka bumi kan gitu. Kematian kan bagi mungkin ajaran Bapak itu sesuatu yang finish ya. Ibarat Akhir dari kata, segalanya. contoh nih ya, saya kasih contoh lagi nih. Ada negara yang namanya Burundi gitu ya. Mohon maaf nih ya. Presidennya itu turun ke rakyatnya, membela rakyatnya, dia mati. Tapi ke istananya terus jabatan presidennya masih ada. Cuman oknum presidennya ini mati gitu ya. Iya, Nah, kan gini. bagaimana kira-kira kalau ada yang kudeta itu loh, yang ngisi karena kosong gitu loh. 33 nggak tahun loh. bisa. Tidak bisa karena begini. Ya. Dari ajaran arti kematian itu akhir segalanya. Tapi di dalam ajaran kekristenan kematian itu cuma pemisahan tubuh, jiwa dan roh. Yang mati, yang habis itu adalah tubuh daging ini. Tetapi roh itu tidak akan mati. Sedangkan roh manusia itu tidak akan mati, jiwa tidak akan mati. Ya, apalagi Yesus yang memiliki roh Allah, mana bisa dia mati? Tapi persoalannya Jadi Pak yang Jordan, mati ini cuma pemisahan. Sabar dulu Ya. Saya jelaskan dulu ini ya. Iya silakan Pak. Jadi ketika dia mati ini, rohnya itu pergi menginjili kepada roh-roh manusia. Jelas dalam melakukan ada di dalam Petrus kalau nggak salah itu ya. Melakukan penginjilan di sana. Bukanlah akhir segalanya ketika mati kemudian tidak berdaya. Justru dia yang berada di alam maut. Alam maut ini berbeda dengan neraka, Pak. Iya. Alam maut ini adalah di mana roh-roh manusia itu ada di sana, jiwa itu ada di sana, ya. Nah, inilah Yesus ke sana.
Dan untuk membuktikan bahwa dia berkuasa atas ciptaannya termasuk alam maut ini. Dia yang ciptakan ini alam maut ini. Karena ketika manusia, sebentar dulu Pak, ini agak panjang memang. Karena dari sekian banyak diskusi, ya, Pak Andi mungkin belum tahu tentang arti kematian ini. Tuhan sudah apa itu kematian, Pak? Coba tulisin, Pak. Sabar. Tuhan sudah ciptakan kematian ketika ada pelanggaran. Ditempatkanlah itu di alam maut sana. Di sanalah manusia itu ditampung. Nah, Yesus mati di sana, ke sana. Dan kemudian karena dialah yang menciptakan baik kematian maupun alam maut, maka dialah yang akan apa? Mati. Keluar dari sana. Dialah yang sulung pertama-tama keluar dari sana. Maka itulah yang disebut dengan kebangkitan. Iya, paham. Begitulah. Jadi padahal lebih duluan Lazarus bangkit daripada Yesus. Oh iya, betul sekali. Tapi Lazarus mati juga. Apakah Lazarus hidup? Bentar dulu Pak Yordan. Jadi Elohim ini menciptakan kematian, terus mengalami kematian, terus kemudian bangkit dari kematian, gitu ya? Itu memang betul. Ya betul. Elohim menciptakan kematian, mengalami kematian, terus menikmati kematian, gitu ya? Iya, karena ketika manusia mati, kan dia mengasihi manusia, Pak. Masuk ulangnya nanti. Jadi di sini Pak, coba perhatikan ketika masa bilang gitu Mas Olang, katanya Mas Olang anaknya orang merasai. Lanjut semangat Bang Yuran, semangat. Ya betul. Jadi gini Pak Andi, ketika manusia ada di Taman Eden kan Tuhan sudah bilang, jika engkau memakan pohon pengetahuan baik dan jahat itu pastilah engkau akan makan pohon Bang. Masa pohonnya, buahnya, buah pohon. Jangan makan pohon. Salah makan pohon. Jika engkau makan buahnya itu pasti engkau mati. Nah, disitulah kematian itu diciptakan oleh Tuhan sendiri. Gitu. Pak Yordan, jangan kemana-mana dulu ah. Jadi gini ya. Jelas itu kok. Jadi Elohim mengosongkan diri menjadi manusia. Elohim menciptakan kematian. Saat dia menjadi manusia, dia ikut mati bersama dengan ciptaannya, gitu ya, dan menikmati ciptaan kematiannya itu. Kemudian dia bangkit lagi, kembali menjadi Elohim. Menikmati, jangan katakan ada seperti itu menikmati. Merasakan. Iya, turun, kata di dalam bahasa Alkitab dikatakan turun ke alam maut. Turun ke alam maut. Jadi berarti di bawah kuburan itu ya? Kuburan itu kan cuma berdiamnya tubuh daging ini menjadi tanah. Iya, alam maut kan di bawah tanah, Pak. Alam maut kan di bawah tanah, Pak. Oh, tunggu. Kita tidak bisa katakan itu seperti itu, tapi boleh-boleh saja ya. Tetapi jelas itu bahwa tubuh ini kan kembali kepada debu tanah. Tetapi jiwa roh itu ke alam maut. Oh, jadi begini ya. Jadi Elohim, Pak Jordan, jadi Elohim yang Anda maksud itu ya merasakan kematian di alam maut, begitu ya? Ya betul. Iya, jadi Elohim pernah mati. Iya, memang betul. Yang mati kan cuma yang binasakan adalah tubuh, tetapi roh jiwa itu nggak mati. Manusia aja nggak mati, apalagi Yesus. Artinya, itu kan kalau di dalam berapa hari Pak itu di alam maut itu Pak? Berapa hari dia beraktivitas di alam maut? Kalau Yesus berapa? Kalau Yesus kan 3 hari gitu. Kalau Elohim berapa hari? Dialah. Oh ya, 3 hari. Nah, saya Pak, ini satu gambaran. Kan saya sudah sering diskusi dengan Muslim yang lain, mengatakan bahwa ada siksa kubur yang disebut dengan alam barzah. Elohim kena siksa kubur juga. Elohim kena siksa kubur juga. Elohim.
Oh, nggak ada di dalam ajaran kami itu mengatakan alam maut itu adalah siksa kubur, bukan seperti itu. Sebab di dalam Terus Daniel, ngapain dia di kuburan, Pak? Ngapain dia di kuburan, Pak? Tunggu Pak. Tuh, Iya, coba, di coba, dalam Pak. Daniel 12 ayatnya yang terakhir, Yesus katakan begini kepada Daniel, tapi engkau Daniel beristirahatlah. Kata beristirahat itu engkau mati, tetapi akan dibangkitkan lagi. Gitu. Jadi di alam kubur itu, Pak, ngapain aja sih Elohim itu, Pak? Alam maut itu ada di dalam satu Petrus, dia itu menginjili. Ada roh-roh di sana. Roh-roh siapa aja, Pak? Roh-roh yang meninggal yang belum mendengar tentang Taurat juga di sana. Ada rohnya Paulus nggak, Pak? Ada rohnya Paulus nggak di situ? Ya jelas ada di sana, tetapi bukan ketemu tujuan lagi ada di sana. Tetapi yang menjadi tujuan Yesus ke sana bukan roh Paulus, tapi mereka yang belum mengecap tentang hukum Taurat dengan Injil yang diberitakan. Oh, jadi mengajar Taurat dan Injil di alam kubur. Injil. Oh, mengajar. Jadi masih Iya. ada kesempatan orang belajar di alam kubur. Iya, karena kan mereka berbeda dengan Pak Andi. Kalau Pak Andi sekarang ini mendengar tentang Injil, tapi mereka itu tidak dapat dijangkau oleh hukum Taurat dengan Injil itu sendiri. Iya, paham, Pak. Ini Iya, ada gitu. holy. Dengerin dulu, Pak. Ini ada holy. Jadi holy lu masih ada kesempatan 2 kali nanti kalau lu mati. Lu masih ada kesempatan nanti di alam kubur belajar Injil sama Taurat. Lu santai aja di situ, Holy. Bukan itu, Pak. Bukan itu. Roh yang saya maksudkan di situ adalah mereka yang tidak pernah mendengar waktu masa hidupnya, tidak mendengar tentang hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Orang-orang yang tidak percaya hukum Taurat dan tidak mengenal diinjilin lagi di sana, diajarin. Salah pertanyaannya, bukan tidak percaya, mereka yang tidak pernah mendengar. Perhatikan kata saya. Dia tidak mereka pernah mendengar tentang ajaran Tuhan. Kayak orang-orang tidak pernah mendengar dakwahnya Yesus gitu ya. Nah, didakwai ulang lah, diceramai ulang di sana, diajarin ulang. Bukan seorang-orang yang mati sebelum Yesus. Orang-orang yang mati sebelum Yesus. Berarti ada para nabi dong di situ. Tunggu. Tadi kan pertanyaan tadi. Dia menginjili roh Paulus. Kan Paulus belum mati pada waktu itu. Bagaimana dia? Misalnya rohnya Nabi Adam ada. Ada, tetapi bukan mereka sasaran daripada Yesus. Kira-kira siapa itu, Pak ya? Mereka yang jelas saja ada manusia kan. Coba kita lihat ketika di dalam Kejadian kalau nggak salah ya, ada keturunan di sana. Ya, misalnya ini rohnya ini, Pak. Sebelum sebelum air bah. Iya. Salah satunya sebelum air bah. Jadi orang-orang yang tersapu air bah di situ ya, karena mereka nggak mau mendengar gitu ya. Gini Pak, jarak antara Adam dengan Nuh, ketika Adam jatuh dalam dosa sampai Nuh itu ada kurang lebih 1000 tahun. Oh. Nah, ada nggak rohnya ini, Pak? Pak Yordan. Sabar dulu, saya belum. Iya, Pak. Jadi orang yang di zamannya Nuh itu mereka sudah mendengar Injil. Kan manusia pada waktu itu umurnya berapa? Iya. 100 berapa? Berarti ada orang yang umurnya dari Adam sampai sebelum Nuh lahir. Mereka lah yang termasuk yang diinjili gitu. Jadi gini Pak Yordan, ada nggak rohnya tentara Romawi yang Algojo itu juga, Pak? Oh ya, kan mereka belum ada, tetapi kan pada waktu itu mereka belum mati. Yesus sudah disalib duluan. Iya, nggak ketemu dia ya, Pak ya? Iya, nggak ketemu, kan mereka masih hidup. Iya juga ya.
Iya, jadi sebenarnya ketika mereka menyalibkan Yesus, mereka sudah sementara melihat Injil itu sendiri. Gitu, Pak. Di alam roh itu kan ada makan minum, tidur, istirahat gitu, Pak? Nggak ada ya? Tidak dijelaskan seperti apa di dalam Alkitab. Iya. Kalaupun ada, mungkin saya belum menemukan, Pak. Tapi yang jelas di sana ada aktivitas belajar mengajar ya, Pak ya? Jangan ngarang, Pak Andi sayang, janganlah ngarang. Ya gitu kan loh. tadi menginjili, Pak, itu kan mengajar. Oh ya betul, tetapi kan itu cuma di zaman Yesus. Iya, waktu itu 3 hari, Pak, ada proses belajar mengajar itu. 3 Cuma hari di isinya dalam di kubur. sana lah. Iya. Nah, apalagi? sesudah itu, Pak. Jadi sesudah itu orang-orang di alam kubur itu, di alam maut itu terselamatkan dong karena udah diketemu yang Yesus 3 hari gitu ya. Ya bagi yang menerima kan tidak ada penjelasan apakah mereka menerima atau tidak. Oh berarti ada roh juga yang membangkang di sana. Ngapain saya belajar sama lo? Orang udah jadi roh gitu ya. Mungkin ada tetapi kan tidak dijelaskan. Nah kalau saya menambahkan berarti saya menambahkan juga nggak bisa. Bang Jordan. Ya. Pada saat alam semesta ini kehilangan Tuhan, dia menjadi manusia Yesus. Siapa yang mengatur kehidupan yang ada di Indonesia, di Nusantara? Indonesia belum ada pada waktu itu, Iya, Pak. alam lain selain di Yerusalem. Bukan berarti ketika dia menjadi manusia, kemudian kekuasaannya itu di dalam kita perhatikan dulu tentang tadi sudah dia kosongkan dirinya, Bang, menjadi setara, menjadi manusia, menjadi jasad, Kolose 2:9. Nah, siapa yang mengatur kehidupan yang ada di India? Di India pada waktu itu, seandainya ada pada waktu itu ya. Ya memang ada kan, karena ada lebih duluan Hindu daripada Yesus. Siapa yang mengatur kehidupan di India? Nehi beri cakatum berajahe. Yang mengatur orang hidup di sana siapa? Ayo Bang, semangat. Bang Suma, iblis aja punya kekuasaan, gak berani mengambil tahta ketika Yesus turun jadi manusia. Iya, maksud saya siapa yang mengatur, siapa yang mematikan pada saat Tuhan pencipta dan bumi jadi manusia. Gitu loh maksud saya, Bang. Siapa yang mengatur ikan-ikan yang ada di laut, burung-burung di udara, yang orang mau melahirkan dan seterusnya. Orang-orang, pokoknya siapa yang mengatur kehidupan setelah Tuhan penciptanya itu berubah menjadi manusia, apalagi pada saat dia penginjilan di dalam kubur. Siapa yang mengatur kehidupan, Bang? Oh ya. Oke. Ini kan sudah berada pada sebuah sistem. Oh, ada program kerja? Bukan. Bukan ini lagi. Sudah diatur yang disebut dengan natural, ya, alami. Tapi yang mengatur Tuhan itu penjaganya sudah nggak ada. Selesai, Ada BPJS. Simpan dulu pertanyaan, nanti selesai dulu ya. Bahwa ketika ini sudah diatur bukan berarti ada lagi yang akan merubah, karena dia sudah atur. Contohnya ya, ketika manusia memakan buah pengetahuan baik dan jahat ini, kita berada di dalam dunia pohon itu. Nah itu sudah ada sistemnya di sana. Jadi ketika Tuhan pun mati, bukan berarti bahwa sistemnya berubah di sana. Nggak seperti itu. Kan dia cuma datang sesuai dengan penggenapan nubuatan. Oh begini Pak Jordan, waktu dia turun ke bumi, dia sudah terformat selama 33 tahun yang terjadi Pak Juma. Begitu. Dia udah format dulu. Begitu. Jadi iblis saja yang yang katakanlah punya kuasa. Contohnya dia sempat mengambil anak-anak daripada Ayub. Bang Handi aja. Dia nggak bisa mau menduduki sorga. Bang Handi aja yang ikut, aku nggak ikut-ikutan. Sabar dulu. Sama malaikat Michael aja dia nggak mampu. Michael. Apalagi sama kerubim, serafim, Jackson. Enggak, Bang Handi aja yang ikut-ikutan mengiyakan, aku enggak.
Bang Andi aja. Ada di setting. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bang, di Mazmur ya, Mazmur 121. Di situ dikatakan Tuhan penjagamu adalah Tuhan yang menaungimu di sebelah tangan kananmu. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tidur penjaga Israel. Ini siapa ini, Bang? Yang tidak tidur apalagi mati. Ini ada oknum lain yang mengambil tahta Yesus Elohim yang jadi manusia ini. Gimana ini, Bang? Oh, jangan dulu Bapak mau kawinkan ya antara ayat itu dengan kematian ya. Tidak, kan pada saat Tuhan berubah menjadi manusia, Elohim, ternyata ada yang menjaga Israel dan penjaganya itu tidak terlelap dan tidak tertidur apalagi mati. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Betul. Nah, siapa ini siapa ini? Ini siapa? Itu ayat apa itu? Ini sudah ada yang ngambil Elohim, sudah ada yang ngambil, Bang Andi. Ada yang ngambil. Ada yang sabotase. Ada yang sabotase, Bang Jordan. Oh, udah ada ya. Gini abangku sayang, ini abangku sayang. Ada yang sabotase. Ayat itu harus ditempatkan di posisi bangsa Israel. Ada yang kudeta Elohim. Ada yang kudeta, ada yang mengambil alih. Bagaimana Bang Jordan ini? Jangan-jangan Bang Jordan ini juga jelmaan daripada ini, jelmaan Yesus, bukan, Bang? Jangan-jangan loh. Janganlah berkata begitu. Jangan. Kita ini cuma manusia biasa. Tapi gini, ayat itu jangan dicoba. Mana tahu Bang Jordan pura-pura tidak mengaku supaya tidak dilempari batu sama orang. Aduh, gimana? Aku ini sangat bersyukur aja Tuhan sudah sayang saya. Iya, betul Karos, betul. Lanjut Karos. Allahu Akbar. Jadi, jangan mencopot ayat kemudian dibenturin ketika Yesus gitu. Itu kan pada waktu penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bukan kudeta, bukan. Tidak ada ya. Kudeta gimana lagi? Jadi tidak ada ya yang yang akan menyentuh Israel karena mereka itu sudah dijanjikan sebuah negeri dan akan mendudukinya dan Tuhanlah akan menjaga. Namun kalaupun mereka memberontak ya, menyalahgunakan aturan-aturan yang ada, mereka itu dihukum, dan dihukumnya kemana? Kepada pembuangan. Jadi kemana? Nah, Tuhan, tunggu bang. Jadi bagaimana Tuhan mau menyatakan dirinya sebagai penjaga Israel sementara mereka memberontak? Maka Tuhan hukum. Dengan cara Tuhan menjadi makhluk. Oh, lain itu sebelum ini bang. Abangku sayang mencoba tentang bangsa Israel. Masalahnya pertanyaan ini mau dinyatakan seolah itu berlaku di zaman Yesus, sementara Bang Jordan cuma berlaku untuk bangsa Israel kalau mereka berada di tanah perjanjian itu. Bang Jordan, sebelum naik ke sini berapa botol, Bang? Hah? Berapa botol tadi di topi miring sebelum naik? Aku enggak menyentuh, Pak. Aku nak mau menyentuh itu. Cuman dipakai cuci muka. Kalau untuk kesehatan, ya sedikit kita aja. Sedikit aja. Tapi saya tidak disentuh, tapi kalau untuk kesehatan sedikit aja.